Halo semuanya, pada bagian ini kita akan mempelajari tentang termokimia. Jadi termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Nah, energi di sini adalah energi yang berpindah akibat adanya perubahan suhu atau disebut kalor atau panas. Termokimia ini didasari oleh hukum satu termodinamika, yaitu asas kekekalan energi, yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Rumusnya adalah delta U, atau perubahan energi sama dengan Q plus W. Delta U di sini adalah dalam kondisi volume yang tetap ya. Q adalah kalor, sedangkan W adalah usaha. Dalam reaksi kimia, delta H atau perubahan entalpi tentunya dalam kondisi tekanan yang tetap sama dengan Q plus W. Sama saja, kalor, W-nya adalah usaha. Delta H di sini bisa diartikan juga sebagai entalpi dari produk dikurangi entalpi dari reaktan. Selanjutnya adalah sistem dan lingkungan. Sistem diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sistem pada sebuah air es berwadah gelas itu adalah air esnya itu sendiri. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar dari sistemnya. Jika sistemnya adalah air es, maka lingkungannya adalah di luar itu. Bisa berarti gelas, bisa udara. Ada 3 jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang terakhir adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan pertukaran energi. Oke, kita ilustrasikan sebagai pada gambar ya. Jika sebuah gelas yang berisi air tanpa tutup kita sinari dengan matahari, maka air di sini ini akan menguap keluar sehingga mengalami pertukaran materi. Tidak hanya itu, air pun di sini akan menjadi hangat atau mengalami kenaikan suhu. Nah, ini bisa diartikan mengalami pertukaran kalor atau energi. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Nah, ini bedanya dengan sistem terbuka adalah benar-benar tertutup ya. Di sini ada tutupnya. Ini tidak mengalami pertukaran materi karena semisal menguap pun ini akan kembali lagi ke bawah. Jadi tidak mengalami pertukaran materi. Akan tetapi dapat mengalami pertukaran kalor. Karena jika disinari pun dengan matahari ini akan menjadi hangat atau mengalami kenaikan suhu. Nah, yang terakhir itu adalah sistem terisolasi. Sistem ini tidak mengalami pertukaran energi maupun pertukaran materi maksud saya. Karena memang ini benar-benar terisolasi. Jadi tidak terpengaruh. Contoh dari sistem terisolasi ini adalah sistem yang ada pada termos. Jadi panas dari termos ini bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm nah ini ditandai dengan delta H-nya negatif. Jadi selalu negatif untuk reaksi eksoterm. Reaksi ini adalah reaksi di mana sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Nah, hal ini berarti kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Perpindahan ini menyebabkan suhu di sistem akan mengalami penurunan, sedangkan di lingkungan akan mengalami kenaikan. Kemudian reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm, yang memiliki delta H, harga delta H sebesar positif. Jadi selalu positif ya. Nah, reaksi endoterm ini adalah reaksi di mana sistem menerima kalor dari lingkungan. Jadi kalornya berpindah nih dari lingkungan ke sistem. Hal ini menyebabkan suhu di sistem akan mengalami kenaikan, sedangkan suhu di lingkungan akan mengalami penurunan.
Mengapa eksoterm memiliki harga delta H negatif, sedangkan pada reaksi endoterm memiliki harga delta H selalu bernilai positif? Kita akan bahas di sini. Reaksi antara molekul bereaksi terjadi jika terjadi tumpukan. Nah, jika terjadi tumpukan harus memiliki energi kinetik minimum. Nah, energi kinetik minimum inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Reaktan, ini reaktan, sebelum berubah menjadi produk, harus melewati kompleks teraktivasi dulu. Ini kompleks teraktivasi harus ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, untuk mencapai itu butuh energi aktivasi. Jadi jarak dari ini puncaknya sampai ke sini, ini adalah energi aktivasinya. Nah, di sini adalah kalor yang dilepas atau perubahan entalpinya ya di sini. Semisal di sini energi pada reaktan 400, sedangkan di produk itu anggap saja di bawahnya sekitar 100. Nah, delta H sendiri adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Entalpi produknya itu sekitar 100, entalpi reaktan itu 400. Berarti nilai dari eksoterm delta H eksoterm itu akan selalu bernilai negatif. Kemudian yang kedua adalah endoterm. Nah, endoterm itu dari reaktan dari bawah kita anggap saja energinya pada 100, kemudian naik menuju puncak kompleks teraktivasinya, kemudian turun di sini. Nah, di sini kita anggap saja 400 ya. Nah, jarak dari sini puncaknya sampai ke bawah ini adalah energi aktivasinya. Nah, jarak dari sini sampai sini ini adalah energi yang dibutuhkan atau perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi sendiri itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Produknya sekitar 400 dikurangi 100. Hasilnya adalah plus 300. Berarti endoterm akan selalu bernilai positif. Nah, ini adalah contoh-contoh dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama adalah reaksi pembuatan es batu. Nah, sistem dari es batu ini, pembuatan es batu ini adalah air yang berubah jadi es batu. Nah, karena adanya penurunan suhu di mana air berubah menjadi es batu, maka ini adalah reaksi eksoterm ya, karena sesuai dengan ciri reaksi eksoterm di mana sistem mengalami penurunan suhu. Selanjutnya adalah memanggang daging. Nah, peristiwa memanggang daging ini yang menjadi sistem adalah dagingnya. Nah, dagingnya ini menerima kalor dari api pembakaran ini. Nah, kemudian daging ini akan mengalami kenaikan suhu. Maka bisa dikatakan membangun daging adalah peristiwa reaksi endoterm. Selanjutnya adalah kondensasi uap air. Kondensasi uap air di sini yang menjadi sistem adalah uap air yang berubah menjadi air. Ini adalah sistemnya. Nah, di sini akan mengalami penurunan suhu ya, karena uap air jadi air, mengalami pendinginan. Nah, salah satu ciri dari reaksi eksoterm itu sistemnya akan mengalami penurunan suhu. Maka ini kondensasi uap air adalah reaksi eksoterm. Selanjutnya adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis di sini daun akan menerima kalor dari matahari untuk melakukan fotosintesis. Maka fotosintesis diartikan mengalami reaksi endoterm. Persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang disertai perubahan entalpi yang menyertainya. Semisal yang ditampilkan hanya seperti ini, maka ini hanya persamaan reaksi biasa. Nah, ketika ditambahkan dengan data delta H yang berasal dari percobaan, maka ini adalah persamaan termokimia. Selanjutnya adalah perubahan entalpi standar. Ingat pada kondisi standar ya, yaitu pada kondisi di mana suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang pertama ada entalpi pembentukan.
atau formation. F di sini adalah formation ya. Dari bahasa Inggris, yaitu perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur bebas pada kondisi standar. 1 mol senyawa, ingat-ingat ya, 1 mol senyawa seperti pada contoh di bawah ini. Contohnya adalah pembentukan H2O. Di sini H2O-nya adalah 1 mol, bukan 2 mol atau 3 mol. Ingat 1 mol. Nah, kemudian unsur-unsur bebas. Unsur-unsur bebas ini adalah unsur di mana sudah tersedia bebas di alam. Contohnya adalah ini H2O, O2, ada lagi N2 dalam bentuk gas, karbon, dan lain-lainnya. Kemudian entalpi penguraian atau decomposition. Nah, ini kebalikan dari delta HF0 ya. Yaitu perubahan entalpi pada penguraian. Kalau delta HF0 itu pembentukan, maka delta HD0 itu adalah penguraian. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur bebas. Pembentukannya pada keadaan standar. Ingat lagi 1 mol, bukan 2 mol, bukan 3 mol. Ketika ini menjadi 2 mol, maka ini bukan delta HD lagi, ini delta H yang kemudian dikalikan 2 dari delta HD-nya. Menjadi 92 begini. Dan yang terakhir adalah entalpi pembakaran atau combustion, delta Hc0. Nah, ini berarti perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol senyawa dengan gas oksigen secara sempurna pada keadaan standar. 1 mol di sini adalah ini, direaksikan dengan oksigen. Ini harus 1 mol ya. Nah, ini delta Hc0-nya adalah negatif 802 kJ. Nah, ini juga ada contoh lain, pembakaran karbon. Nah, pembakaran karbon ini bisa juga diartikan sebagai entalpi pembentukan CO2, karena O2 juga unsur bebas ya. Nah, sebagai catatan, jika koefisien reaksi dikalikan X, maka delta H juga dikali X. Nah, ini sebagai contoh. Jika ini dikalikan 2, misalnya ya, maka deltanya pun dikalikan 2. Dari negatif 394 dikalikan menjadi 2. Nah, kemudian jika persamaan dibalik, maka delta H juga berubah. Nah, ini misalnya pembentukan dari karbon dioksida. Kita balik menjadi penguraian dari karbon dioksida. Maka delta H-nya di sini adalah kebalikan dari 394, yaitu plus 394. Begitu ya. Kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor atau panas yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah, kalorimeter ini ada 2 ya, kalorimeter larutan dan kalorimeter bom. Oke, kita bahas kalorimeter yang pertama, kalorimeter larutan. Kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Nah, kalorimeter ini terjadi pada tekanan konstan delta H sama dengan Q reaksi. Nah, Q reaksinya sama dengan Q negatif Q larutan. Kenapa ini negatif atau minus? Karena reaksinya itu melepas kalor ke larutan. Nah, karena reaksi ini adalah sistemnya, kemudian larutan adalah lingkungannya. Nah, ini akan berkebalikan atau berlawanan maksud saya. Ketika ini negatif, ini positif, ini negatif. Ketika ini negatif, ini positif. Jadi Q reaksi sama dengan negatif Q larutan. Artinya berkebalikannya, sistem ke lingkungan. Nah, rumusnya itu sama dengan M atau massa air, C itu massa jenis,
Kemudian delta T adalah perubahan suhunya. Yang kedua adalah kalorimeter bomb. Kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Ingat ya, pembakaran hanya pada reaksi pembakaran. Nah, yang membedakan dengan kalorimeter larutan, kalorimeter bom ini dilaksanakan pada volume konstan, di mana delta U sama dengan Q reaksi. Nah, Q reaksi ini rumusnya adalah negatif dari Q bom. Q bom ini adalah ini, kemudian Q air. Q air adalah yang di sekeliling bom. Rumusnya C bom kali delta T, ini adalah Q bom plus MC delta T. Nah, ini adalah Q air. C bom sama dengan kapasitas kalor dari bom itu sendiri, delta T adalah perubahan suhu, M adalah massa air, C adalah kalor jenis, kemudian delta T adalah perubahan suhu dari airnya. Penerapan termokimia adalah hukum Hess. Nah, hukum Hess ini adalah hukum penjumlahan kalor. Artinya, setiap reaksi memiliki delta H tetap tidak bergantung pada mekanisme reaksi atau jumlah tahapan reaksi. Tapi, bisa dilihat dari kondisi awal dan kondisi akhir dari reaksi itu. Misalnya, kita akan menghitung delta H dari reaksi A ke B. Tapi reaksinya itu dari A ke X dulu, ke Y, baru ke B. Nah, untuk menghitung delta H dari A ke B, maka bisa penjumlahan antara delta H1, delta H2, dan delta H3. Nah, kegunaan ini adalah hukum Hess ini adalah untuk menghitung delta H reaksi dari data HF. Ingat, data HF 0. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan penjumlahan delta HF0 produk dikurangi penjumlahan delta HF0 reaksi. Selanjutnya adalah energi ikatan atau disosiasi. Seperti yang kita tahu, reaksi terjadi karena adanya pemutusan ikatan dan disertai terbentuknya ikatan baru. Jadi putus dulu, baru terbentuk ikatan baru. Nah, energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus satu mol ikatan dalam molekul gas jadi atom gas. Ingat, gas. Harus gas ya. Nah, semisal kemudian untuk molekul beratom banyak, maka yang digunakan adalah energi ikatan rata-rata. Sebagai contoh CH4 ya. Kemudian struktur Lewisnya ini. Nah, jika energi ikatan dari CH4 adalah misalnya sebut saja 4X, maka energi ikatan rata-rata dari CH adalah 4X dibagi 4, jadi X. Nah, kegunaan dari energi ikatan ini adalah menghitung delta H reaksi dari data energi ikatan. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta I atau energi ikatan reaktan dikurangi jumlah dari energi ikatan produk. Nah, ini kebalikan dari hukum Hess.